Kalau lo akhirnya dapet pasangan lagi, Yes. lo akan ajak foto priwet lagi ke Milan? Berarti Bapak tahu saya foto di sini. Anjing juga. Terus tulis September, Pak. Nah, Dan itu udah sekarang saatnya nyari duit sama Raffi. Karena kita tahu duitnya Raffi kan. itu gue lihat gila dia orang kampret banget. Itu gimana, Ding? Lu pakai ngerayu apa nggak usah gitu, Ding? Gara-gara tetangga lu. Tapi banyak yang nggak betah kerja sama dia, Pak. Kok Bapak betah ya? Masa sih? Iya, ya. Siapa aja. Dulu tanpamu aku bagaikan butiran debu, sekarang tanpamu aku party selalu, ya kan? Ding. Jadi sekarang mendingan cewek luar atau cewek lokal, Ding? Jebreters, balik lagi di Jebret Talks, dan Sportcaster series sudah makin seru ya, karena udah mulai ketahuan kubu A, kubu B, kubu C, si ini nggak suka sama sini nggak suka sama ini, tapi semuanya harus gue wawancara sekarang sama teman-teman gue lagi yang influencer gila ya, followersnya banyak banget. Ya udahlah, nggak usah panjang-panjang, kali ini gue sama Papa Gading Martin Delail. Bravo. Sportcaster nomor 1 dengan Panasonic Award di belakangnya. Bapak nggak usah tunjukin piala-piala Bapak ya, nggak cukup Pak. Kan cuma segitu jaraknya. Gimana kabar Bang? Aman Bang? Aduh, kehilangan banyak kerjaan Pak. Tapi ya udah, kalau ada teman-teman yang masih pengen bisa bantuin kita gini bikin wawancara, kan kita juga merasa punya banyak temen ya nggak? Iya bener, disyukurin dulu dah keadaannya, ya kan? Apapun yang Iya bisa bener. Papa Gading gimana nih? Kan Papa Gading... Kita bikin buat teman-teman yang dibikin buat kita apa ya? Tapi kan ada Kui Entertainment kan? Iya masih jalan, puji Tuhan. Justru berjalan di tengah-tengah krisis seperti ini membuat kita mudah-mudahan jadi makin kuat dan makin besar. Gading motivator ya. Oh, udah banyak yang masuk ya Pak Gading? Hah? Di Kui udah banyak yang masuk ya? Lagi proses Bang. Iya ya. Rencananya mau mempekerjakan lu juga. Tunggu DM saya ya, tunggu Japri ya. Ini saya langsung semangat Pak. Kalau punya kerjaan bagi-bagi ke teman-teman lah, sesuai dengan bidangnya. Kalau lo ahlinya di situ gua kasih pasti. Iya. Cocok Pak. Lagi butuh Pak, emang Pak, Bapak tahu aja paling bener dah udah punya teman kayak Bapak. Kemarin saya wawancara. Muka agak kusut udah kelihatan, berarti kantong udah mulai dalam. Kemarin gue juga wawancara Omes kan Pak. Wow, dia nolongin banget Pak, beruntung banget tuh. Enggok, Surya sama Darto sama Omes, wah beruntung banget Pak bertiga itu. Lumayan ya. Lumayan banget. Napas dikit napas. Iya, berteman sama Omes lumayan. Itu dealing sama Spotify sama sponsor banyak Pak di podcast Mas. Kita mending bikin podcast juga lah. Saya mah Pak standby calling kan Pak. Saya Pak. Bro, lu sekarang jadi gimana? Kalau di rumah aja lu kan standby-nya biasanya kan kalau nggak Senopati, Kemang, dan sekitarnya sih itu lu harus di rumah aja beneran campaign apa lu sebenarnya keluyuran lu? Enggak beneran di rumah gue, beneran di rumah. Lu? Jadi kerjaan memang pending. Ada beberapa kerjaan yang bisa dilakuin dari rumah lah. Kayak misalnya kalau yang Kui gue kerjain dari rumah semua. Ya ada beberapa maksudnya misalnya gue masih ke rumah Raffi, ya Raffi kan rumah sebelah. Dengan segala prosedur ya, tetap ya rumahnya ya berhubung gubernur kan rumahnya punya chamber sendiri kan. Terus kalau syuting memang masih pending. Kalau streaming nanti bakal ada gua sama Pertamina ada. Gimana? Bapak mau juga jadi bintang tamu di situ? Apa perlu dijadiin host? Coba Pak, tolonglah. Saya udah cincai aja Pak sekarang. Ya, soalnya nyari partner juga. Terus kalau syuting yang lainnya, film segala macam udah pasti pending. Tapi kalau yang Ramadan sejauh ini belum ada cancel. Jadi mudah-mudahan jalan terus. Apalagi Pak Ramadan Pak? Biasa Pak nyerok duit kalau Ramadan kan kita.
Emang tetap ada live, Pak? Oh, di taping, Pak, ya? Di taping dan tanpa penonton pastinya. Wah, saya tuh dapat callingan Ramadan baru tahun lalu, Pak. Stripping. 15 episode bungkus, Pak. Nggak nyampe habis Ramadannya. Ya gitulah ya, ada masa-masanya gitu. Dan sekarang memang masa-masa mencari duit lah yang kok pas susah. Gue kemarin kan traveling dulu. Gue bilang sama manajer gue, oke, tahun ini kerja. Oke, sip. Nyungsep. Kalau dunia malam benar-benar tutup, karena memang tutup kan. Benar. Kalau nggak tutup, Bapak jalan ya? Loh, iya pasti. Daerah-daerah Claire lah. Park Leon Roosevelt lah. Asik. Itu udah hafalan banget ya. Ya. Apalagi Roosevelt ya, Pak ya? Aduh. Lantainya banyak, Pak. Ya udah berarti tetap di rumah aja. Kemarin bahkan gua itu ya Pak bener 35 juta tuh Pak jersey Bapak. Iya Pak. Karena ya di rumah aja gue paling kalau pergi cuman ke rumah Gempi kan. Nah ini jersey kebetulan si Kang Arman kan punya anak-anak gas, terus dia bikin lelang-lelang gitu. Dia nawarin gue bisa ikut nggak ding ya, kebetulan di rumah apa ya gue kan koleksi sepatu sama ya jersey lah. Iya benar. Ada beberapa, terus maksud gue juga yang ngasih juga bukan yang asal-asalan juga. Ini jersey 2011-2012 masa-masa terakhir lah kemasannya Milan gitu, sebelum nyungsep juga. Dan kebetulan aku 35 juta, ya syukur puji Tuhan buat donasi, lumayan. Gila ya, itu benar-benar kita tuh sebenarnya emang banyak yang masih banyak berduit dan baik ya, buat nolong-nolong ya. Iya. Bener-bener. Nah, itu lu koleksi jersey lo bukan yang terbaik kan itu yang lo keluarin? Masih bukan. Lu koleksi jersey Milan doang? Milan ada, terus ada Zidane gue punya. Terus Van Bronckhorst gue ada beberapa, tapi kebanyakan Milan. Emang lo ini banget Milan ya. Jadi lo seneng Milan duluan baru ngetop apa ngetop dulu baru Milan? Gue seneng Milan, dan Milannya udah ngetop, gue masih bocah. Bocah lo belum ngetop ya? Belum, bapak gue. Mohon maaf nih, keluarga kita ngetop dari dulu nih Bang. Gue jalan dari masih kecil, gue jalan udah diliatin Bang. Ternyata bapak gue di belakang gue, bapak gue di belakang. Iya, bukan gara-gara lu kan? Bukan. Sekarang giliran gue ngetop, anak gue jauh lebih ngetop kan? Emang begitu dunia tuh. Itu ada dalam pertanyaan gue juga Pak. Gue tanya aja sekarang ya. Lebih beban lu jadi anaknya Om Roy Martin apa lebih beban Om Roy Martin jadi bapaknya Gading? Oh, enggak lah. Tetap gua aja makanya gue pinjam namanya Gading Martin ya. Tetap gua rezeki gua, bapak gua Roy Martin, anak gua Gempi. Gua ada di tengah-tengah, rezeki banget gua. Oh bener ya. Gempi sekarang lebih ketep dari bapaknya ya? Oh iya dong. Orang kalau mau endorse nanya dulu bisa sama Gempi nggak? Iya Pak, kalau endorse jadinya lewat siapa Pak? Bisa. Lewat bapak apa lewat ibunya? Tinggalnya sama ibunya. Tapi papa masih boleh mampir kok. Iya kan pasti diomongin dong, ya nggak? Ini dari yang mana jawabnya nih? Kalau gue memang kayaknya lebih cocok Gempi sama Gisel ya, produknya lebih nyambung, ibu juga sama anak. Kayaknya kalau yang sama bapak kan aneh gitu, kecuali kalau anak cowok ya. Gitu. Kalau menurut gue emang lebih bagus kalau produk-produk yang nempelnya sama Gisel. Jadi udah diobrolin itu ya? Soalnya kalau misalnya produk-produk lo kan terlalu dewasa ya kan, dan cowok banget ya nggak sih? Iya. Nah, itu kalau ngomongin Kui Entertainment kan lo sama Raffi ya? Nah, sementara dulu lu masyarakat tahu kan lu banyak ngetop sama Andika ya kan ya? Kalau lo dalam kamera gitu lebih gampang sama Raffi apa sama Andika? Sama. Enggak, kalau gini lebih gampang maksudnya sama Andika. Maksudnya kerja sama bareng lama tuh sama Andika. Tapi itu kan dua-duanya matahari tuh. Iya, tapi tipe-tipe orang kayak mereka ini, maksud gua
gue kan juga main bareng, jadi tipe-tipe yang kita sama-sama tahu, oh ini pasti bercandanya kesini, udah tau lah itu. Oh, udah tahu. Cuman memang kerja sama lebih banyak kalau di depan layar sama Andika. Nah, Dan itu udah sekarang saatnya nyari duit sama Raffi, karena kita tahu duitnya Raffi kan. itu gue lihat gila dia orang kampret banget. Itu gimana, Ding? Lu pakai ngerayu apa nggak usah gitu, Ding? Gara-gara tetangga lu? Tetangga enggak, emang dari dulu kan, ya maksudnya gue kenal Raffi. Udah diobrolin? Udah, gue kenal Raffi Kui kan Entertainment? Kecil. Maksudnya kita sama-sama gitu, sama-sama gede bareng, terus apa yang bisa kita kerjain bareng gitu ya. Ya maksudnya Raffi orangnya tipe orang yang nggak pelit ilmu kan. Bener. Jadi dia salah satu artis yang terjun ke dunia digital, ke YouTube yang sukses juga gitu dengan subscriber banyak. Terus nah dari belajar itu terus dia juga nawarin gimana kalau kita bikin bareng yuk gitu. Maksudnya dua selera dijadiin satu gitu. Nah, jadi itu bukan cuma lu berdua kan, itu ada tim lagi kan di belakang. Tetap ada tim, maksudnya ada tim produksi, ada tim finance di belakang ada. Itu gue mau ngomong. Tenang Pak, tim finance di belakang ada. Bapak udah lapar belum Pak? Mau makan nggak Pak? Ya makan sendalnya nih Pak. Iya. Nanti saya tag ya itu Sean ya. Saya juga tuh mengkoleksi sekarang baru ya ini kotaknya kan lebih kosong gede. Ya, paket kosong. Anak saya mau beli yang kuning, saya bilang jangan beli yang putih kotaknya, yang putih merah. Ya, jangan yang kuning. Jangan. Iya, itu juga stiker drive-thru-nya yang kuning, coba dicopotin takut ketahuan lagi lewat bareng ya kan. Ya udah, tim kreatif ada yang bantu kita, tim finance ada, tim produksi ada pastinya lah. Itu hasil obrolan lo di Inggris, terus meeting lagi yang ada di Instagram ya? Betul. Bapak follow Instagram saya ya? Tahu saya kan ngamatin pergerakan Bapak. Padahal Bapak bisa jalan-jalan, Pak. Itu, makanya kan saya nunggu terus aja, Pak. Iya. Siap. Kenapa nggak kalau bisa kita temenan terus bisa menghasilkan sesuatu, itu malah lebih bagus gitu, bro. Benar-benar. Tapi kenapa lo nggak ke podcast juga? YouTube kan udah banyak, bro. Iya, podcast belum. Ya nantilah. Maksudnya teman-teman juga banyak yang bikin. Terus ya nanti gue either kalau nggak sendiri ya nyari teman partner yang seru lah. Ya kan? Jadi udah ada. Yang penting kan waktunya pas. Iya, waktunya ya. Aduh, ini gue juga mau nanya, nggak semua orang di entertainer, tapi temennya sebanyak lu, Ding. Lu kayak kan nyambung sama semua ya. Dari musisi aktor, presenter, segala macam itu gimana lu bisa begitu sih? Kenapa ya? Mungkin gue orangnya emang suka nyari teman banyak gitu ya. Maksudnya gue orangnya gampang bergaul sama orang gitu. Terus maksudnya mulai. Tapi kok orangnya masuk juga sama lu gitu? Soalnya nggak banyak semua orang pengen masuk sama yang begitu-begitu, Ding. Tapi ada yang kagak masuk. Pembawaannya salah kali. Ya makanya. Kebetulan maksudnya gini. Walaupun gue bukan pure musisi, tapi gue suka musik banget gitu. Dan terus gue nggak malu untuk nanya gitu. Kayak gue misalnya kayak dulu zaman gue SMA kuliah awal mah belum jadi artis, gue ngefans sama Gigi mah nonton bayar gue sampai akhirnya bisa kenal, terus akhirnya bisa temenan gitu. Jadi terus sama beberapa musisi. Makanya dulu gue keuntungan gue waktu jadi host Inbox, tim SCTV-nya nggak tahu band-band ini lagi pada ngapain, lagi deket sama siapa, lagi ngerjain apa, sukanya apa, gue tahu. Makanya gue bisa gali dulu pas bener-bener ngebahasnya musik banget. Nah itu gue keuntungan gue di situ. Nah terus ya maksudnya gue sama siapa aja sih, maksudnya ya berteman gitu. Maksudnya nyari teman banyaknya. Kan ada yang bilang teman 1000 kurang, musuh 1 kebanyakan gitu kan Bang. Itu betul, lama banget itu. Nah makanya jadi gue sebisa mungkin banyakin teman, mulai dari teman musisi. Makanya gue punya hobi motoran, punya lagi teman motoran, koneksi jadi ada di mana-mana gitu. Jadi ya syukurlah, maksudnya suatu saat teman-teman ini berguna, saling menguntungkan satu sama lain kayak gitu. Yang jangan kita lakukan untuk berusaha masuk begitu apa, Ding? Jadi orang tuh ngeliatnya nggak asik gitu. Yang pertama jangan sok tahu gitu aja mah. Jangan sotoy ya. Jangan sotoy. Gitu. Ada nggak, Ding? Ada nggak, Ding, yang pernah sotoy sama lu males? Ya lumayan.
Maksud gue gini, kalau misalnya emang lo nggak ngerti, mendingan lo nanya daripada lo so tahu, daripada nanti dibalik ya mendingan nggak apa-apa. Itu apa sih yang nanya? Justru itu jadi ilmu buat kita gitu. Nah makanya dan kebetulan di dunia entertainment ya gue maksudnya selama masih muda masih bisa explore ya gue coba semuanya, jadi punya teman di mana-mana gitu. Iya, soalnya lo kan juga nggak bola doang kan, biasa banyak kan kalau lo gila bola lo mainnya sama anak-anak yang doyan bola doang. Jadi kan lo kemana-mana, lo motor juga, yang doyan cewek juga, yang doyan. Justru gue ditawarin jadi sportscaster itu yang gue tolak, gue nggak berani. Kapan? Wah udah sering banget gue dulu ditawarin tuh zaman-zaman juga baru. Gue juga ditawar-tawarin jadi penyiar bola kayak gitu-gitu. Kenapa gue nggak berani ambil? Karena ya gitu, bola tuh kan sensitif ya. Duitnya kecil. Bukan. Pemainnya aja duitnya kecil, gimana yang cuma beritain? Ente betul. Bener kan? Nggak, gue nggak berani, maksudnya belum berani aja. Maksudnya bola kan sensitif kan. Ibaratnya bola itu kan seolah-olah seperti agama orang gitu. Maksudnya mereka tuh mengidolakan itu sampai segitu gitu. Dan gue rasa maksudnya kalau misalnya jadi, gue nggak tahu, gue malah mungkin harus belajar dari lo gitu. Karena bola gue belum ngerti gitu. Maksudnya cara lo bener-bener netral. Itu serem juga menurut gue. Ya, tapi yang jelas emang gak akan masuk budget Ding, percaya sama gue. Iya. Jadi dari awal mending gitu aja ya. Mending berantem di awal ya. Budget gak masuk, gak usah gitu. Iya, udah. Lu artis yang suka bola aja udah. Lu Vincent, gitu-gitu udah. Gak usah jadi sportscaster, Pak. Susah. Iya. Tanya Ibnu segala kan cuma gara-gara doyan bola aja dia. Aduh, ampun dah. Presenter banyak ini kan, lo presenter banyak penghargaan, aktor banyak penghargaan. Gua nggak akan nanya enakan jadi presenter apa aktor, tapi duitnya gedean mana, Ding? Oh, ini justru yang gue pengen bahas dari dulu nih. Bahkan gue pengen bahas itu ramai gitu. Berargumen sama pemain-pemainnya sendiri di situ. Iya. Ayo kita jembrengin. Kita kumpulin. Nah, sekarang gini gue tanya, pemain aktor sama hosting. Ya. Sekarang sebutin satu aktor Indonesia yang menurut lo edan, ini orang udah mainnya keren, penghargaannya banyak, tiap film Indonesia ada dia. Yang sering nongol di mana-mana gitu kan? Ya Reza lah atau Lukman dulu ya. Nah, itu menurut gua top list dan top pemain film ada di nama-nama itu ya. Sekarang gua tanya, punya Lamborghini nggak dia? Punya nggak, Pak? Hah? Enggak ya? Enggak kan? Enggak. Walaupun gue bilang gue nggak punya Lamborghini, tapi teman gue yang MC ada yang punya Lamborghini gitu. Jadi banyak. Gue kasih tau lo ya, bener rahasianya. Kenapa gue jatuh cinta dengan dunia hosting lama banget, gue ya 10 tahun di hosting. Film tuh gue dulu sama cameo aja, cuman emang jackpot gitu. Gue lagi bosen di situ, gue ngambil film Love for Sale terus dapat gitu. Karena memang pertama kalau misalnya lo jalanin dua-duanya, waktunya nggak bakal ketemu. Ya. Karena kalau film konsentrasinya tuh bisa 2 bulan 3 bulan. Ngerjainnya sebulan. Pre-productionnya sebulan lah, katakan 20 hari. Postnya lagi lo promo-promo, ya pokoknya lo habis 2-3 bulan lah buat film tuh. Sementara lo kalau hosting setiap hari, stripping, iya kalau lo cuma hostnya waktu itu misalnya gue katakan cuma inbox doang. Cuma satu. Lo kalau ngerjain 3, tiap hari. Ya nggak mungkin ketemu, gitu waktunya nggak mungkin ketemu. Nah, jujur ya, uang paling gede di dunia entertainment selain penyanyi gede tuh duitnya ya, penyanyi. Iya. Apalagi lo kalau solo ya sendiri. Bener, bisa kemana-mana lagi. Iya, hosting. Maksudnya gini, yang duitnya gede dan kerjanya nggak repot, nggak banyak. Ketawa-ketawa sejam 2 jam. Itu etalase kita buat di off air kita. Off air 1 minggu lagi. Udah pasti 2-3 kali lipat, belum pergi udah lunas. Belum naik panggung udah lunas, Bang. Benar. Pemain sinetron oke, stripping, tapi kerjanya
Mampus lo, Cuma satu itu ya. Ya, tapi oke, misalnya lo katakan kalau yang sekelas udah ngetop ya, katakan satu episode bisa 30-50 juta tuh yang ngetop tuh. Satu hari loh. Kaliin dah. Tapi PH-nya nggak bisa bayar sebulan cash dar gitu, dicicil. Jadi uang cash paling cepat itu hosting. Apalagi kalau misalnya dia dapat 2 aja minimal sehari ya, pagi dan sore ya. Lo pagi, misalnya kayak dulu, kayak zaman gua, pagi dulu inbox. 6 sampai jam 9. Ya. Terus katakan lo sorenya ngambil Facebooker deh, atau sorenya lo ngambil Bulaga. Jam 4 sampai jam 6. Udah. Iya. Aman nih, Pak. Oh, gini, Pak. Hidupnya gini nih, Pak. Bapak enak banget ngomongnya, taruhlah sore ngambil Bulaga sama Facebooker. Bapak tinggal ngambil. Kita mau minta diambil, nggak diambil-ambil, Pak. Itu maksudnya pentingnya kita tetap komitmen sama pekerjaan kita profesional sama pekerjaan kita. Kita bukannya, maksudnya gini, ada orang yang bisa idealis banget gitu ya. Menurut gua kalau di dunia entertainment Indonesia, lo justru harus dinamis gitu. Ya. Lo harus ngeliat perkembangan segala macam. Karena ada saatnya pas kita laku, kita nolak-nolakin pekerjaan. Ya, atau misalnya gini, misalnya kita lagi laku, produser tuh bisa juga, aku lo minta berapa, gue bayar segitu. Paling cincai dikit lah tawar-tawar. Tapi begitu lo udah nggak laku, lo minta gratis aja, dia nggak mau. Gue nggak usah dibayar, tapi gue masuk syutingan lo, nggak mau, gue nggak butuh gitu loh. Itu udah sering ya? Akan ditinggalkan seperti itu, beneran. Ngeri ya? Bersyukur, makanya begitu kita dikasih kesempatan, gunain sebaik mungkin. Itu kan ada aja orang yang lagi ngetop langsung begini, udah good night. Berarti Omes sepanjang karirnya gue tanya duitnya paling banyak dari YKS, kalau lo dari inbox berarti ya, Pak? Lumayan. Ya 10 tahun. Ya katakan dari grup MTech lah. Belum stand up ya? Iya bener juga. Iya kan? Baru itu jadi etalase kita dipakai klien untuk iklan, kita dipakai ambasador apa, itu etalase kita. Baru ketutup sama 2 tahun sebagai keluarga KFC ya, Pak? Nah, iya. Itu ada untungnya temenan. Gini, kita nggak perlu kaya banget, tapi kita asik juga loh kalau temenan sama orang kaya banget dan baik banget. Nyiprat. Pak, itu pesan Bapak walaupun saya sambil tipsi, Pak, yang selalu saya ingat sampai sekarang. Iya, itu ya. Bener, Pak. Jadi sekarang saya seringnya lihat yang kaya kan banyak, Pak, tapi belum tentu baik. Iya. Tapi yang kaya dan baik ini kan jarang, Pak. Jarang, Pak. Kalau udah dapet, saya lihat hidup Bapak. Tapi lu nggak percaya nggak? Gue gara-garanya pernah dibilangin sama satu orang, ada. Aduh. Maksudnya tipe-tipe orang kayak kita gini sebenarnya bukannya pilih orang buat jadi teman ya, tapi maksudnya iyalah. Maksudnya gini, cari yang semisi itu, yang benar. Ibaratnya lo kalau macan, lo ibaratnya berburu sama yang sama gitu. Benar. Lo main catur, lo main sama orang bego, lo mau bego kan? Iya. Temenan sama orang kaya, kalau taunya kita dipercaya ini, dicipratin ini, gitu loh, Pak. Benar. Cuma saya pikir waktu saya datang, saya pikir itu ini, Pak, kayak di apa namanya tuh, Pak? Totohead. Iya, saya kira mau totohead, Pak, nggak taunya rumah. Kolam renang kayak laut. Jadi maksudnya. Tapi benar, setelah dipercaya itu ya kan. Terus maksudnya gini, kita nggak usah pergi, kita nggak usah belanja, tapi kalau kita lewat pasar, keluar kita juga pasti bawa amis. Iya. Kalau kita ke toko parfum, kita nggak usah beli, tapi di sana ada yang nyemprot segala macam, kita keluar juga jadi wangi gitu. Maksudnya temenan sama yang sevisi gitu, maksudnya yang membawa kita maju gitu loh. Dan kalau udah dipercaya, jangan sampai kita ngecewain, Pak ya. Bener, itu yang paling susah kan itu. Maksudnya orang pintar banyak, tapi orang yang jujur dikit gitu. Iya, benar. Juga, ya udah kita dekat, kita kerja. Kalau misalnya dapat kesempatan untuk kerja bareng, kita kerjanya yang bener gitu. Bener. Bapak udah pakai Gucci sebanyak apa dibandingin sama yang kaos warna putih doang aja, beda ya, Pak, harganya. Beda, Pak, beda. Emang beda. Justru kalau yang makin kaya, makin nggak dipajang, Pak. Jadi kalau gue pakai baju Gucci lewat depan dia, deso.
Karena gitu benar. Karena orang kaya banget itu, orang kaya banget. Maksudnya siapa aja ya. Ibaratnya gini, lo kalau misalnya sampai bisa, bener juga ada quote, biasalah quote-quote di Instagram, apa segala macam. Ya. Lu sering apalah dari internet juga banyak. Lo kalau udah bisa naik pesawat pribadi dan nggak moto di situ, lo berarti udah kaya banget. Karena lo nggak butuh. Benar. Karena emang itu sehari-harinya ya, Pak? Iya, lagi itu kan jarang-jarang, Bang. Iya, jebret. Pak, justru yang kaya, dia naik kapal biasa, di ekonomi dia foto, Pak. Iya. Balik kan. Wah, ini tips yang sungguh luar biasa ini. Dan kalian kalau tahu yang gua ngomongin ini, pokoknya emang bener dah. Ampun dah. 1 banding 1 miliar kasus dah udah. Ya gitu, bersyukur kita didekatkan juga dengan orang-orang yang memang baik gitu. Benar. Presenter, aktor, lo kan dapat penghargaan di Love for Sale. Ya. Di situ kan ada. Yoi. Iya. Tapi banyak yang nggak betah kerja sama dia, Pak. Kok Bapak betah ya? Masa sih? Iya. Ya aja. Oh, kalau gitu abis ini Japri ya, WhatsApp ya. Ya kalau gue nggak tahu kenapa gue ya itu mungkin kelebihan gue mah iya benar, bisa deket sama orang yang mungkin orang siapa aja ya sih, misalnya kayak gitu. Ya, kalau gue selama orang yang gak ngerugin gue dan kita bisa melakukan sesuatu, ya gue kenapa enggak. Tapi ya maksudnya gue ya mungkin itu namanya jodoh ya. Benar. Di situ gue ya maksudnya dipasangkan dengan Ucup sebagai karakter, akhirnya sukses mendapatkan citra gitu. Ya nggak tahu kerja dengan yang lain gitu. Pokoknya kalau sama Bapak mah nggak ada masalah, cocok, chemistry-nya dapet. Ya mungkin Ucup juga kalau ditanya gitu, Ucup juga banyak nggak suka sama artis kali. Tapi sama gue suka. Gue demen yang begini nih, berarti positif sama semua. Positif. Jadi temen semua. Benar, dan berarti Ucup juga sama Bapak belum pernah merugikan, ya kan? Justru sekali langsung bawa hoki, gue cocok. Malah bawa hoki, jadi emang luar biasa. Emang kita dengar cerita orang, kalau belum kenal bener, jangan percaya 100%, ya, bener nggak bro? Bener. Nanti kalau ketipu baru gitu. Baru temennya bilang, kan gue udah bilang. Amit-amit, jangan dong nih. Yoi. Kalau kita kerja positif, nggak punya pikiran buruk sama orang, ya so far baik-baik aja. Pencapaian presenter juga kan kalau lo dipercaya buat event gede lo bawain atau lo interview kan, dan lo kan kemarin si The Rock udah sama si Vin Diesel ya. Fast Furious ya. Iya, itu lo lebih segen sama yang mana dan suasananya lebih deg-degan yang mana? Dan jadi ini dua-duanya punya tense yang beda. Yeah. Tapi justru jujur lebih tegang sama Dwayne Johnson. Oh iya? Sama The Rock karena situasi di lapangannya. Jadi gue wawancara The Rock, itu dia di ballroom hotel, tapi semuanya digelapin, lampunya lampu spot cuma kedua kursi itu. Oke, kebayang. Ya, lu bayangin gelap, lu masuk gelap, lo nggak bisa lihat orang dengan jelas, tapi lo tahu di situ banyak orang. Kru-krunya. Iya. Dan kru-krunya, publishernya, produsernya, segala macam kayak gitu-gitu. Dan selalu dari pertama kan di email segala macam, pokoknya lo nggak boleh bikin gimmick, lo nggak boleh foto bareng, kayak gitu-gitu loh, profesional. Oke, udah ada ya. Jadi sebenarnya artisnya nggak apa-apa, publicist yang kadang-kadang nggak bolehin. Oke. Jadi ketika gua todong, mereka nggak apa-apa. Oke, come on, let's go, baik gitu. Dan The Rock emang orangnya humble banget. Nah, itu tense-nya di situ di ruangan. Kalau Fast Furious lebih fun karena dia ada cuman lebih deg-degan karena orangnya lebih banyak. Iya, lo semuanya ya. Mempersiapkan pertanyaan harus lebih banyak gitu. Ada Vin Diesel segala macam bla bla bla, terus tapi situasinya di lapangan, kebuka, outdoor, habis itu mau ada partinya. Party ya. Jadi lebih banget lah party. Lebih relax. Pas banget ngundang gua kan, pas lah. Terus tapi Vin Diesel juga baik banget karena mungkin gini, dua-duanya Vin Diesel sama The Rock, walaupun mereka mungkin diberitakan selek gitu ya, dua-duanya kan. Iya, itu mau gue tanya.
Nah, tapi ini karena dua-duanya ini filmnya mereka nih. Mereka tahu kedatangan gue ini pasti mempromosikan filmnya dia, jadi mereka welcome. Ya, beda dengan artis yang lain nih. Kalau artis yang lain kan dia kerja. Iya. Iya, beda. Jadi kelihatan bedanya. Oh, saya kira artis yang lain yang pernah wawancara juga, Pak, dia nggak nyaman. Bener. Nah, gua berangkat itu, jadi dititipin pesen. Jadi publicistnya tuh sebel. Karena merasa so asik, so dekat gitu. Maksudnya bikin kontennya gitu. Jadi sebenarnya mungkin artisnya nggak apa-apa, tapi publishernya, publicist segala macam, itu nggak seneng kalau artis mereka digituin. Jadi gue memang denger langsung, please ya, jangan kayak ini, bla 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 bla. Oke bos, gue gitu. Itu maksudnya kayak ini orang Indonesia? Iya, kebetulan bahasanya sama, Pak. Jadi memang dititipin pesannya kayak gitu. Jadi gue mah ya aja kan. Saya nanya-nanya gini biar orang mulai lihat juga saya nggak cuma bawain olahraga, Pak. Jadi saya talk show juga bisa gitu, Pak. Iya benar. Iya kan. Jadi sebesar apapun kita, maksud gue di Indo lumayan gitu kan, maksud gue. Wih, gila lo. Tapi begitu kita ke Hollywood, mah kita kan nggak ada apa-apanya, Bang. Set, gitu ya, Pak. Iya, jadi kecuali Iko Uwais, Pak ya. Nah, bener. Nah, kita rasanya deg-degan sama kayak penonton inbox datang ke tenda gue ngobrol sama gue gitu, Pak. Iya kan? Gitu, Bang. Seru, tapi maksudnya seru. Dan gue melewatkan kesempatan kesempatan wawancara Will Smith. Karena gue dari pertama bilang, kalau ada Will Smith, gue mau banget atau gue ngefans banget. Jadi tadinya udah dijadwalkan di Taipei, tapi Taipei-nya yang akhirnya nggak jadi. Acaranya dipindah ke Budapest. Itu pertama. Yang kedua, ya gue melewatkan April ini, gue harusnya wawancara Daniel Craig, James Bond. Tapi karena corona segala macam, semua pending juga. Jadi, ada yang tertunda 2 ya? Ada yang tertunda 2. Mudah-mudahan ya ada jalannya lah. Gue tapi emang karena gue ngefans banget sama Will Smith gue. Langganan ya Bapak ya? Kayaknya sekarang ya wawancara-wawancara gitu Pak ya? Ya mudah-mudahan aja Bang, jalannya ke sono. Kalau nggak gue minimal Gempi lah nanti. Oh, lagi-lagi ya Pak ya? Iya. Will Smith karena nge-rap kali ya? Lu doyan nge-rap kan? Iya, tapi maksudnya gini, Will Smith tuh menurut gue paket yang lengkap gitu. Maksudnya dia rapper, gede di rapper juga, gede di sitcom juga. Ya akhirnya dia jadi artis yang blockbuster juga, dia produserin film juga, dan sekarang dia bikin konten-konten yang seru-seru banget. Bahkan kalau lo bikinin konten yang seru banget sama dia bisa di-repost juga gitu. Jadi terus ya gue suka cara dia memotivasi orang untuk berani keluar dari box nyaman lo nyobain sesuatu yang baru, mumpung lo ya maksudnya you only live once gitu, lo kapan lagi lo nyoba sampai dia berani bungee jumping di umur 50 kayak gitu-gitu. Gue suka aja filosofi hidupnya Will Smith. Nah, Jebreters, biar lo juga pada tahu ya, Papa Gading ini sukanya kalau ke live music nih suka nyanyi-nyanyi ya. Jadi ada Iwa 2 lagu yang lagu gue memang. Iwa nyanyiin lagu gue. Bebas tuh lagu gue dinyanyiin Iwa. Ringnya gue bawain lagu itu. Tapi selain bebas, Jebreters, jangan lupa ya, kalian juga bisa klik donasi buat COVID-19 ya sambil nonton wawancara gua sama Gading ini supaya membantu untuk makanan bergizi. Ada di Instagramnya Jebret Media ya. Benar, nggak peduli berapa besar, nggak peduli berapa besar. Benar. Silakan klik linknya di bio-nya Jebret Media. Selain lagu bebas yang selalu dinyanyiin Papa Gading, nggak tahu gua tuh dari dulu apa baru-baru ini adalah Pergilah Kasih. Dan itu masih ada yang gua belum publish karena mungkin nanti jadi viral ya. Itu dari dulu apa memang baru nih sejak? Itu baru. Maksudnya gue suka lagunya dari dulu. Terus ketika momen itu gue jadi suka banget gitu karena dalam. Iya. Jadi emang ada hubungannya ya? Ada hubungannya sebenarnya. Garuk-garuk dia langsung. Tapi sebenarnya kejadian viral itu sebenarnya nggak sengaja. Oh iya dong. Maksudnya nggak seperti yang orang pikir gitu. Jadi kita sebenarnya ketawa. Oh, jadi karena orang ngelihatnya via video, orang nggak tahu kejadiannya, jadi memang
mungkin orang nyangkanya gue sesedih itu gitu. Dulu tanpamu aku bagaikan butiran debu, sekarang tanpamu aku party selalu, ya kan? Ding. Jadi sekarang mendingan cewek luar atau cewek lokal, Ding? Enggak, gue tuh somehow emang selera gue tuh sebenarnya yang agak-agak Indo gitu, Pak. Sebenarnya ya. Asik. Ya gue emang nggak pernah punya tipe bener-bener yang orangnya pokoknya harus putih, rambutnya harus panjang kayak gitu-gitu, gue nggak ada. Pokoknya gue emang asal gue emang suka ya gue suka gitu. Tapi yang pasti ya kita nggak muna lah, yang enak dilihat lah gitu. Cuma enak dilihat, Ding. Ya mau diapain lagi? Yang nggak maksudnya kalau nyambung orangnya nyambung suruh oke lah. Oh, yang enak dirasa nggak terlalu penting ya? Oh, itu tenang belakangan, Bang. Kalau udah 2 sesi live musik habis, nah baru berasa tuh. Enggak. Udah 2 live sesi musik berasa itu tuh mau ribut, Pak. Iya. Kalau sama Bapak. Seringnya mah begitu ya. Iya. Tapi mah ya, kalau mau campur Indo segala macam, yang penting kalau nyambung sama gue sih nggak masalah. Nggak masalah ya. Apalagi timur juga nggak masalah ya, Pak ya. Kalau dari Eropa Timur ya, Pak ya. Gading juga SFC, dia juga pernah misahin Darius. Anak gue nangis. Misahin Darius mau ribut sama atlet ya. Jalan Darius. Kresna Bayu. Iya benar. Lo kalau main di SFC kan striker, Ding. Lo mendingan duet sama Judika apa sama Darius? Ini bukan tridente, cuma dua strikernya. Pilihannya cuma 2. Satu lu. Pilihannya cuma 2. Cuma 2. Satu lu, duetnya lu mau sama Judika apa sama Darius? Ya Judika dong. Kenapa? Ya kan? Yang pertama Judika itu presiden, Darius sekjen. Nanti di bawahnya. Ini 2, walaupun Darius batak kali, Judika batak kali, tapi dia nggak lebih temperamen dari Darius ini. Mukanya lebih galak Judika ya? Mukanya lebih galak, Pak. Mukanya Judika tuh kan keras gitu kan? Yoi. Keras, tapi ternyata hatinya lembut. Dan saya pernah menyaksikan ketika saya berduet dengan dia pernah ngegolin dari kick off. Jadi gua percaya Judika. Kalau Darius mukanya malaikat ya, Pak? Darius muka malaikat, kelakuan ya kan? Tapi tipe-tipe kayak Darius ini, tipe yang setia kawan juga, apapun dia belain dulu. Terbukti ya, Pak? Darius terbukti, dia mau temen dibelain dulu, yang salah siapa urusan belakangan, yang penting dia temen gue belain. Bener. Darius tuh setia kawannya gila. Dan lawannya nggak dilihat dulu siapa ya, Pak? Dia bodoh. Ini beneran. Desain, makanya pas kita lihat siaran ulang, Darius yang nekel. Agum gemelarkap kok berantemnya depan Pak Agum. Aduh. Tapi ya, namanya sepak bola, olahraga penuh dengan ekspresi, emosi, dan benturan, wajar lah. Tapi begitu 2 kali 4, 5 selesai, baikan lagi, ya kan? Benar. Ya siram aja, Ding. Biar enak obrolan kita, siram aja. Benar. Nanti urusan yang ribut biar Vicky lah. Bisa lagi tuh. Vicky Nitinegoro atau Rifki lah, Rifki. Udah biar 2 itu aja lah yang berantem lah. Mudah-mudahan Rifki sejak main Azab sama Suarati Istri mungkin dia udah berubah. Iya. Callingannya lagi banyak. Ntar kalau callingannya sepi baru ribut lagi, Pak. Iya bener. Di belakang lo baju Milan nih, gue udah mau closing nih, udah lama gak enak gue ngambil waktu lo nih, anjir. Gue jalan bentar, mumpung nih direkam juga kan. Terus Asik. Yang gudang sepatu lu mana? Anjay, gudang sepatu. Gudang sepatu di kamar di atas, Bang. Ngeri. Bapak jadi apa di Wagub atau Sultannya Andara? Saya Wagub, kalau gubernurnya kan lagi sibuk. Ngeri. Salah satu yang saya idolakan.
Oh, Maldini. Maldini. Saya yang jemput di depan pesawat. Waktu Milan Glory datang ke Indonesia, Maldini, Shevchenko tuh semua gue yang jemput. Kok bisa sih Alan nyuruh lu? Shevchenko waktu dipinjam dari Chelsea nomor 76, bukan nomor 7. Aslinya kan 7 dia. Ya. Dan ini adalah Gattuso. Pelatih ya sekarang. Sempat jadi pelatih kemarin. Iya, sekarang Napoli ya. Iya, benar. Oh, berarti emang Milanisti sejati. Mumpung ini kamu penyiar bola ya, jadi biar tahu aja. Oh iya, ini justru emang ini udah di bagian yang seberapa Milannya Gading. Tapi tetap ada hiburan lain lah. Oh, ini kayak Binder Singh nih, fansnya Zidane. Kenapa Zidane? Zidane kan Juve, bro. Tapi legend, bro. Makanya bajunya yang Madrid. Ini di Madrid. Kenapa ditanda tangan Zidane? Karena waktu itu kebetulan saya pacaran sama anak gubernur. Terus apa hubungannya? Zidane datang ke balai kota, saya juga di situ. Saya minta tanda tangan. Kebetulan itu namanya, Pak. Jadi waktu sama Astrid Tiar dapat tanda tangan siapa, Ding? Gak dapat apa-apa sama dia, banyak ruginya, Pak. Mana ada lagi gak koleksi sama Astrid Tiar sama-sama meniti karir. Bener. Itu lagi polos-polosnya, belum kaya ya, dua-duanya ya, banget ya. Jadi, sebenarnya dia nerima gua padanya dulu. Ini Van Bronckhorst. Oh ya. Ini ada Gattuso lagi. Oh, lo demen banget Gattuso ya, Ding? Enggak, kebetulan aja jersinya ada 2. Oke. Ini trainingnya LA Galaxy, jadi ada tanda tangan Beckham. Robbie Keane sama Donovan. Itu lo baru selesai di Bingkai ya, Ding? Iya, jadi gue lagi renovasi rumah, jadi sekalian gue rapi-rapiin gitu di sini biar buat jadi Hall of Fame-an gitulah. Gila. Ternyata emang lo bola banget ternyata ya. Bola banget. Gini. Saya ini penyiar inbox resmi. Kayak di situ. Iya. Saya pernah dapat AMI Award tuh, Pak. Nggak nyangka kan? Ini kan buat penyanyi. Saya nyanyi di mana? Kok dapat? Iya, kan Bapak pacarnya anak gubernur. Oh iya, apapun bisa dapat. Penyiar paling ngetop. Iya kan? Oh, iya di TV-nya. Apa? Ya di TV-nya. Iya kan? Ini bapak saya. Oh, Om. Sehat, Om. Rumah udah sendiri, tinggal sendiri, tapi harus ada foto orang tua dong, ya kan? Oh iya dong. Cuma kan itu kan sendiri, maksudnya secara domisili kan? Iya. Ini Bapak masuk kamar. Enggak secara harafiah, Pak. Literally sendiri, jing. Tapi lu ada sama pemain Milan atau mantan pemain Milan yang lu kenal nggak, Ding? Pernah WhatsApp gitu? Sama pemain Milan, enggak. Waktu itu temen gue yang dapat malah nomornya Baresi. Waduh, tua banget. Karena cuma tua banget karena pengen datang dia pengen sering bolak-balik Bali, akhirnya tukeran nomor telepon. Kalau yang di luar Milan juga belum nggak ada loh. Nggak ada. Gue paling deket memang sama keluarganya Van Bronckhorst. Oh iya. Karena bapaknya kan masih orang sini kan. Benar. Kalau keluarga mereka lagi dari Belanda datang ke Jakarta, kita jemput, terus kita makan bareng segala macam, ngobrol-ngobrol tuh dari bapaknya. Jadi waktu itu gue pas Van Bronckhorst kesini, dikenalin, dikasih semua baju, sepatu, semua kaos segala macam tuh dikasih semua gue ada. Berarti kalau urusan pemain bola, lu kalah sama Momor ya? Oh, Momor gila. Ya itu yang nyuruh gue Momor. Nah, itu ada, tapi ada untungnya kan. Saya kenal Momor. Iya. Momor WhatsAppan bro sama siapa juga? Cannavaro, sama siapa WhatsAppan? Puyol. Iya. Cakep juga tuh orang emang. Nah, last but not least nih, Ding. Kalau lu akhirnya dapet pasangan lagi. Yes. Lu akan ajak foto priwet lagi ke Milan? Gimana? Pertanyaan kelas presenter Panasonic nggak? Out of the box, nggak disangka-sangka, Pak. Nggak disangka-sangka loh. Berarti Bapak tahu saya foto di situ. Terus tulis September, Pak.
banget fotonya di gate 14 lagi. Siap. Yoi. Kayaknya jangan lah, maksudnya masa sama ya kan? Gitu. Kita menghargai pasangan yang ini, ya, jangan disamain-samain yang kemarin juga, menghargai yang kemarin juga biar nggak sama. Ya mudah-mudahan dapatnya aja kapan itu yang ditunggukan, tapi saya nggak buru-buru. Iya, kayaknya juga Bapak menikmati kok masa-masa ini. Lagi menikmati ya. Kerjaan lu cari duit yang banyak lu dah. Siap, Ding. Thank you banget Papa Gading. Thank you banget. Udah ngobrol-ngobrol nih sama kita semua, ngomongin bola, ngomongin karir, ngomongin inspirasi, ngomongin kenal sama orang yang baik dan yang kaya. Pokoknya sambil kita menyumbang untuk COVID-19, silakan ada klik link di Instagram Jebret Media sama Papa Gading. Kita udah ngobrol-ngobrol. Thank you, Bro. Thank you, Bro. Nanti gantian gue ya, ngobrol-ngobrol sama gue ya. Cuman lu kalau ngobrol sama gue nggak ada gunanya di platform lu. Kalau gue ada pansosnya ke lu. Semua itu pasti ada gunanya. Tenang. Amin. Manusia itu sebagaimanapun juga pasti ada fungsinya. Amin. Nah, jadi ganjelan atau jadi dorongan. Yang penting kita tetap mensyukuri aja fungsinya. Bener, apa ya kan? Udah bersyukur itu aja. Siap. Jangan pernah berhenti bersyukur. Thank you. Siap. Thank you. Kuy Entertainment. Papa Gading. Kuy, thank you. Kuy Papa Gading.